Selamat datang di Irwan Cetas Channel. Kalian pasti pernah dengar kisah atau berita di mana ada orang yang mengalami sakit perut yang hebat. Ternyata ketika diperiksakan di dokter, di dalam perutnya terdapat sebuah paku. Ya, sebagai orang Indonesia pada umumnya kita pasti akan menyimpulkan ini akibat santet. Ya, akibat apa lagi? Tidak mungkin dong orang tersebut dengan sengaja memakan paku. Tapi setelah saya membaca buku-buku sains populer yang dimana di situ dijelaskan bahwa alam semesta ini punya hukumnya sendiri loh. Jadi kalau ada fenomena-fenomena yang tidak mengikuti hukum alam, itu bisa dibilang diragukan keasliannya. Jadi kesimpulan akibat santet itu bisa sangat diragukan. Ya kecuali kalau dukunnya itu paham dengan mekanika kuantum atau bahkan bisa mengaplikasikannya. Jadi pakunya itu diubah menjadi partikel subatomik, terus ditransfer ke korban, masuk ke melalui pori-pori, masuk ke dalam perutnya, terus bersatu menjadi paku lagi. Tapi tidak mungkin juga ya. Tapi kalau bukan karena santet, lantas apa penyebabnya? Apa ada penjelasan lainnya selain santet? Ya, di dalam video kali ini kita akan mencari tahu penjelasan alternatifnya selain santet yang bisa dibilang lebih masuk akal atau bisa dibilang lebih ilmiah. Jadi apa saja itu? Ayo kita bahas. Ya, setelah saya ngubek-ngubek di internet, ternyata tidak banyak artikel yang membahas atau yang mencoba menjelaskan secara ilmiah bagaimana fenomena paku di dalam perut manusia ini. Tapi ada beberapa gangguan mental yang mengindikasikan bisa jadi paku di dalam perut manusia ini disebabkan oleh si orangnya sendiri yang memasukkannya dengan sengaja atau bahkan dengan tidak sengaja. Misalnya ketika orang mengalami gangguan pika. Gangguan pika ini adalah gangguan makan yang biasanya dialami oleh anak kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang dewasa bisa mengalaminya. Jadi kalau orang mengalami gangguan pika, orang tersebut itu cenderung memakan benda-benda yang sebenarnya bukan makanan, seperti misalnya plastik, tanah, atau besi. Dan sampai sekarang juga belum diketahui apa sih penyebab gangguan pika ini. Tapi dari beberapa rekam medis, orang-orang yang mengalaminya itu cenderung kepada ibu hamil, atau orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental, atau juga orang-orang yang mengalami defisit nutrisi seperti zat besi dan juga seng, jadi memicu tubuhnya untuk mencari alternatif sumber-sumber nutrisi lainnya. Atau juga orang yang mengalami gangguan mental obsesif kompulsif atau OCD. Nah, ada kisah tentang Pika ini di mana ada pria di India yang berumur 42 tahun itu mengalami sakit perut yang sangat hebat. Walaupun sudah minum obat, ternyata sakitnya juga tidak kunjung hilang. Tapi ketika setelah diperiksakan ke rumah sakit dan ternyata di dalam perutnya terdapat 40 buah pisau yang dimana antara lainnya itu sudah mulai berkarat. Ya untung saja tidak terjadi infeksi. Ketika orang ini dioperasi dan dikeluarkan semua pisau-pisaunya ini, si bapak India ini akhirnya ditanya sama dokter, kenapa sih bisa ada pisau di dalam perutmu? Ya akhirnya si bapak India ini mengaku bahwa 2 bulan belakangan ini dia memang sering mengkonsumsi sebuah pisau. Karena ketika dia setelah memakan pisau itu, dia itu mendapatkan sebuah rasa nyaman dan juga rasa senang. Nah ternyata si bapak India ini didiagnosa mengalami gangguan pika. Terus ada juga gangguan mental yang dinamakan sindrom Munchausen, di mana ketika orang yang mengalami sindrom Munchausen, orang tersebut itu cenderung selalu berpura-pura sakit, bahkan tega atau rela melukai dirinya untuk bisa dipercaya bahwa dia itu mengalami kesakitan. Tidak jelas juga apa penyebabnya dari sindrom Munchausen ini, tapi para ahli mengatakan orang-orang yang mengalami sindrom Munchausen ketika mendapatkan perawatan dan perhatian itu dia mendapatkan sebuah kenikmatan. Terus dia akan mengulangi beberapa kali kepura-puraan sakitnya ini sampai dia diketahui bahwa dia itu pura-pura. Nah, ini bisa juga menjelaskan kenapa banyak orang-orang Indonesia itu yang mengalami fenomena santet di kena paku ini. Bisa jadi orang-orang yang mengaku kena santet itu sebenarnya mengalami gangguan sindrom Munchausen ini. Mereka dengan sengaja memakan paku tersebut agar mereka mendapat perhatian dan perawatan medis. Nah, karena di Indonesia ini percaya dan klinik, jadi mereka itu tidak dicurigai bahwa mereka yang melakukannya sendiri. Mereka akan dipercaya itu dikena santet. Jadi mereka bisa mengulangi tindakan berpura-pura sakitnya ini terus-menerus karena mereka tidak akan diketahui jika merekalah yang melakukannya sendiri.
Nah, sindrom Munchausen ini juga bisa terjadi secara proksi. Misalnya seperti kasus yang terkenal yang dimana Gypsy Rose ini sampai akhirnya membunuh ibunya. Nah, diceritakan itu ibunya Gypsy Rose ini ketika Gypsy Rose mulai dari kecil itu menyebarkan informasi ke luar atau ke orang-orang bahwa anaknya ini mengalami beberapa penyakit, misalnya seperti kanker, leukemia, keterbelakangan mental. Nah, setelah Gypsy Rose ini mulai beranjak dewasa dan dia menyadari sebenarnya dirinya itu tidak pernah sakit, dia itu sehat-sehat saja. Akhirnya dia mulai menentang ibunya yang menyuruhnya untuk berpura-pura sakit. Tapi karena ibunya sudah semakin ekstrim, sudah semakin freak, akhirnya Gypsy Rose ini merencanakan pembunuhan ibunya dengan pacar online-nya. Dan berakhirlah mereka dengan membunuh ibunya sendiri. Terus ada juga gangguan mental skizofrenia. Ya, orang yang mengalami skizofrenia ini mengalami delusional yang sangat kuat. Mereka itu bisa saja percaya bahwa dirinya itu kena santet atau kena gangguan jin. Jadi mereka bisa sadar atau tanpa sadar memasukkan paku ke dalam perut mereka sendiri atau menelan paku tersebut. Seperti kasus dari analis Michel yang terkenal itu, ketika dia mengalami delusional, skizofrenia, dia percaya bahwa dirinya itu kerasukan iblis dan iblis tersebut berusaha untuk merusak tubuhnya dengan cara bagaimana analis Michel itu tidak mau makan, dia memakan nya sendiri, terus minum air kencingnya sendiri, dia juga memakan serangga-serangga yang membuat tubuh analis Michel ini sampai betul-betul rusak dan akhirnya dia meninggal. Dia sendiri yang melakukannya, tapi dia percaya bahwa iblislah yang merasuki tubuhnya sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak tubuhnya ini. Ya, kemungkinan banyak orang-orang di Indonesia ini yang sebenarnya mengalami skizofrenia, tapi mereka percaya bahwa dirinya itu kena santet. Mereka sendiri yang memakan paku tersebut, tapi mereka percaya bahwa paku tersebut adalah kiriman dari dukun. Bisa jadi seperti itu. Dan itulah beberapa gangguan mental yang bisa menjadi penjelasan alternatif fenomena ada paku di dalam perut. Ya, ada juga sih penjelasan-penjelasan lainnya, misalnya penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum dukun yang berkedok padepokan. Mereka merekayasa ada pasien yang di dalam perutnya ada pakunya. Mereka mengklaim seperti itu agar padepokannya itu semakin terkenal, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit sejenis santet. Nah, tapi intinya selain penjelasan santet, ternyata ada juga loh penjelasan yang bisa dibilang lebih masuk akal, bisa dibilang lebih ilmiah daripada kesimpulan paku di dalam tubuh itu akibat santet. Jadi ketika kamu mendengar berita ada paku di dalam perut seseorang, jangan percaya dulu itu akibat santet. Bisa jadi orang tersebut mengalami gangguan-gangguan mental yang seperti saya jelaskan di video. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi tetaplah kritis, tetaplah mempertanyakan hal-hal yang tidak masuk akal agar kita terbiasa melatih pikiran kita, agar kita terbiasa berpikir rasional, berpikir secara ilmiah. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Irwan dan bukan dukun. Dadah.